Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang telah mengizinkan kita sehat dan bertemu kembali dalam membahas, merenungkan, dan mengimani kebenaran firman Tuhan. Untuk Minggu tanggal 14 Februari 2021. Nas Alkitab yang akan menjadi bahan khotbah yang akan kita bahas pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita dalam Minggu Estomihi kali ini tertulis, yaitu pelayan Tuhan yang setia. Berbicara soal kesetiaan, tentu semua orang menginginkannya. Berbicara soal kesetiaan, tentu semua orang belum tentu bisa melakukannya. Banyak orang sekarang ini yang katanya setia, tetapi di dalam kenyataan dan kehidupannya dia tidak menunjukkan kesetiaan. Paulus di dalam perikop kita pada saat ini, bagaimana Paulus melakukan pembelaan diri terhadap dirinya sendiri. Kenapa Paulus sampai melakukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para pengajar-pengajar palsu? Pada saat itu, ketika Paulus di penjara, banyak tudingan yang dialamatkan kepadanya. Tudingan itu para pengajar-pengajar sesat atau orang-orang yang tidak menyukai Paulus, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin orang dipenjara oleh karena Injil. Jadi banyak orang meragukan kerasulan dari Paulus. Keraguan itu tentu berakibat dengan keberimanan orang-orang yang sudah seharusnya percaya kepada Kristus menjadi tidak percaya. Paulus mengetahui segala sesuatu serangan yang datang kepadanya, tuduhan yang tidak benar datang kepadanya, sehingga dia melakukan pembelaan. Tetapi pembelaan yang dilakukan oleh Paulus bukan pembelaan yang untuk membenarkan dirinya, bukan untuk menyombongkan dirinya. Atau Paulus melakukan pembelaan bukan untuk mau mengatakan bahwa dia hebat. Justru Paulus mengatakan bahwa pembelaan yang dia lakukan terutama itu pembelaan tentang ajaran yang disampaikan. Itu yang Paulus lakukan. Bukan soal pembelaan yang untuk dirinya, tetapi Paulus melakukan pembelaan untuk ajaran yang disampaikan.
Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Yang pertama sekali, dalam melakukan sebuah pembelaan, Paulus mengatakan bahwa mereka melakukan pelayanan itu, Paulus melakukan pelayanan itu, yaitu karena kemurahan Allah. Paulus bukan mau mencari keuntungan untuk melakukan pelayanan. Berbeda hal dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang yang notabene-nya berseberangan dengan Paulus. Mereka melakukan pelayanan untuk keuntungan dirinya. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia menyadari, dia mengimani bahwa Tuhan yang memberikan kemurahan kepadanya. Oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan dan yang sudah dia terima, maka Paulus tidak tawar hati. Artinya tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah. Dia dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan senantiasa melakukan pelayanan. Karena apa? Karena dia tahu pelayanan yang dilakukan adalah memberitakan tentang kerajaan Allah. Pelayanan yang dilakukan adalah memberitakan tentang keselamatan yang daripada Kristus. Dan dia menerima pelayanan itu bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk memiskinkan dirinya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam ayat yang kedua, dalam perikop kita, bahan khotbah kita pada saat ini, dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Nah, banyak pada saat itu orang-orang yang seakan-akan, ingat, orang yang seakan-akan menjadi Rasul Kristus, menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran apa yang disembunyikan oleh orang-orang? Yaitu kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa lihat pengorbanan Kristus, maka semua diselamatkan. Dan banyak orang juga kelakuan-kelakuan mereka tidak mencerminkan tentang pembenaran Allah di dalam kehidupan. Maka mereka memalsukan untuk mencari keuntungan. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus katakan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Justru Paulus memberikan pemahaman penerangan yang lebih baik tentang Injil Kristus. Nah, dalam ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jika kalian tidak mau menerima Injil Kristus, maka Paulus mengatakan berarti kalian akan binasa. Sesederhana itu. Injil Kristus yang diberitakan akan membuka tingkap-tingkap kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, para pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan, engkau boleh membuat tafsiran sesuai dengan yang kau pahami, yang kau imani, yang kau ketahui. Tetapi ingatlah bahwa setiap pemberitaan yang kita beritakan itu tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Yang berikut dalam ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini. Banyak orang tidak menerima Injil Kristus karena dia dinina-bobokkan zaman ini. Karena dunia ini lebih penting masih dalam kehidupannya. Maka jika ada orang yang masih mengutamakan dunia ini, maka Injil Kristus tertutup. Demikian juga para pengajar-pengajar palsu. Mereka lebih mengutamakan dunia ini, mereka lebih mengutamakan uang, lebih mengutamakan kekayaan, lebih mengutamakan mobil dan lain sebagainya, sehingga mereka berusaha memakai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Banyak orang juga sekarang seperti itu. Seakan-akan bahwa dia adalah pemberita ulung, melakukan banyak mujizat dan lain sebagainya, tetapi tujuannya hanya satu, menipu orang untuk memperkaya dirinya. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu, sederhananya mau Paulus katakan, mau firman ini katakan kepada kita seperti ini. Jika engkau masih mengutamakan apa yang diinginkan oleh keinginan dunia ini, oleh keinginan badanmu, oleh keinginan
keinginan sesaatmu, memuaskan nafsumu, memuaskan keinginanmu, maka Injil Kristus tidak akan bekerja bagimu. Tetapi ketika engkau sudah mau membuang semuanya itu, maka Injil Kristus baru bisa bekerja. Karena apa? Karena Injil Kristus tidak pernah bisa berkompromi dengan dosa. Tetapi apa? Tetapi Injil Kristus sesungguhnya adalah menghancurkan dan mengubah orang yang berdosa menjadi benar. Sekali lagi, Injil Kristus tidak pernah berkompromi atau bekerja sama dengan dosa. Tetapi Injil Kristus menentang, menghancurkan kuasa dosa. Sehingga orang yang berdosa menjadi dibenarkan di dalam Kristus. Ayat yang kelima, sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Nah, berapa kali dalam beberapa video sering kami katakan, banyak para pengkhotbah sekarang ini sangat suka membuat orang tertawa. Seperti stand up comedy. Tujuannya apa? Berkhotbah juga mengebu-ngebu dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menunjukkan kehebatan tentang dirinya. Tetapi orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang sesungguhnya tidak demikian di dalam kehidupan. Yang kita beritakan, biarlah kita semakin rendah, tetapi nama Tuhan semakin dipermuliakan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, membuka kasutnya saja aku tidak layak. Dia yang membuka jalan untuk Yesus, tetapi bukan dia yang ditinggikan, tetapi Yesus, sang jalan yang sesungguhnya, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagian yang berikut, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Iya, Injil Kristus menerangi setiap hati orang yang percaya, yang mau mengiyakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau orang belum mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, Injil Kristus pasti tertutup. Pasti tidak bisa bekerja. Tetapi ketika terang Tuhan menyinari hati kita, kita juga diajak untuk memahami mana kehendak Tuhan. Terang Tuhan membuat kesadaran bagi orang untuk mengarahkan orang yang berdosa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang tema kita yaitu pelayan Tuhan yang setia. Apa yang membuat kita sering sekali tidak setia di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita? Ibaratnya contoh sederhana, banyak orang sekarang ini tidak setia berdoa, tidak setia membaca Alkitab, tidak setia melakukan pelayanan seperti yang Tuhan inginkan. Lewat firman ini yang pertama sekali yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, pertama sekali, engkau setia di dalam kehidupan. Orang yang setia di dalam kehidupan, dalam keberimanannya, dia hidup benar di dalam Tuhan. Banyak sekarang dia berdoa, tapi ketika datang persoalan, dia lari dari kebenaran firman Tuhan, dia tidak berdoa. Tetapi orang yang setia itu setiap saat dia mempermuliakan Tuhan, entah seperti apapun keadaannya. Entah baik dalam keadaan sukar, entah baik dalam keadaan bahagia, keadaan suka, dia setia mempermuliakan Tuhan. Nah, bagian yang pertama ini pelayan Tuhan yang setia. Kita meniru bagaimana kesetiaan daripada seorang Paulus. Tetapi yang paling utama, bagaimana kesetiaan daripada Kristus. Kristus begitu setia, menyayangi, mencintai, mengasihi kita. Maka kita juga pelayan Tuhan. Maka kita juga harus setia kepada yang kita layani. Kepada siapa? Kepada Kristus. Bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada dunia ini. Kenapa kita harus setia? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering kita. Kenapa kita sih harus setia kepada Kristus? Karena Kristus sudah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya dengan pengorbanannya di kayu salib. Kesetiaan Kristus sampai kepada pengorbanan, maka kita juga harus demikian. Tidak ada kesetiaan tanpa ada pengorbanan. Maka kita menunjukkan kesetiaan kita dengan mau berkorban. Nah, yang berikut Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana pelayanan kita selama ini? Banyak orang sekarang ini dia mau berkhotbah, dia memberitakan Injil, dia memberitakan Kristus, tetapi hidupnya tidak berubah, tidak ada ubahnya dengan orang yang tidak pernah memberitakan Injil Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Injil Kristus belum bekerja di dalam kehidupannya, belum diimani. Dia hanya memberitakan, tetapi tidak mengimani. Kesetiaan seorang pelayan Tuhan tidak demikian. Kesetiaan orang percaya tidak hanya mendengar, tetapi harus sampai kepada yang berbuat.
Dalam Yakobus 1 ayat 22 jelas Tuhan katakan, penipu orang yang mengatakan dia hanya mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya. Yang terpenting sekarang bahwa kita adalah menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar. Kesetiaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan adalah kesetiaan yang kekal bersama dengan Kristus. Nah, yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang harus kita khotbahkan dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Injil Kristus yang kita beritakan itu benar-benar nyata sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, seorang pelayan sering sekali dia mundur dalam pelayanan. Dia meninggalkan kependetaan, meninggalkan kepenatuaan, bahkan meninggalkan imannya. Kenapa bisa demikian? Dia tidak setia untuk beriman kepada Kristus. Karena apa? Karena salah konsep, salah dalam beriman. Yang dia pikir ketika dia menjadi pelayan, hidupnya menyenangkan, bahagia, tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Ketika ini tidak terjadi, imannya surut. Nah, ini hati-hati. Bapak Ibu, kita para pelayan Tuhan, semua orang yang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya menjadi pelayan. Pelayan untuk Tuhan dan melayani untuk dirinya. Kenapa kami katakan melayani untuk dirinya? Sekarang ini banyak orang tidak mampu melayani dirinya. Tidak mampu berdoa, tidak mampu memberitakan firman, tidak mampu berbuat baik, tetapi dia mengharapkan berbuat baik, perbuatan baik dalam hidupnya. Nah, kita lewat firman Tuhan ini mau diajak seperti yang Paulus katakan, bahwa terang Injil itu harus mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Kristus menerangi segala kegelapan. Jika kelakuan kita masih menunjukkan tanda-tanda kegelapan, masih mau berbohong, berdusta, menipu dan lain sebagainya, berarti kita belum setia di dalam keberimanan. Nah, lewat firman ini kita mau diingatkan, harta rohani dalam bejana tanah. Harta kita yang lebih berharga adalah kesetiaan kita beriman kepada Kristus. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah bukan dunia ini, tetapi kerajaan sorga yang sudah dipersiapkan Kristus untuk kita tempati. Harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah harta yang kekal, bukan harta yang di dunia ini yang ngengak dan karat bisa menghabiskannya. Tetapi harta yang kita inginkan adalah harta bersama dengan Tuhan yang tidak ada bisa mengambilnya. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh semuanya itu? Setia kepada Kristus di dalam segala proses yang ada di dalam kehidupan. Entah baik, entah sakit, kita tetap setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian bahan khotbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga membangun keberimanan kita. Dan selaku pelayan-pelayan Tuhan, tetap setia dalam menginjili dan tetap setia dalam beriman kepada Kristus. Karena Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua.